فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Fatwa itu diambil dari bahasa Arab. Fatwa jamaknya adalah fatawa. Artinya petuah, nasihat, atau bisa diartikan dengan jawaban dari pertanyaan hukum. Fatwa yaitu pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Inilah fatwa. Dengan kata lain, si peminta fatwa, baik itu perorangan, lembaga, ataupun masyarakat luas, itu tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa dari seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Dan fatwa biasanya cenderung dinamis. Kenapa fatwa cenderung dinamis? Karena fatwa merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat peminta fatwa itu. Dan isi fatwa itu sendiri, jemaah yang saya cintai karena Allah, belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif. Sehingga tindakan pemberi fatwa disebut dengan futya atau ifta, suatu istilah yang juga merujuk pada profesi memberi nasihat. Dan orang yang memberi fatwa disebut dengan mufti atau ulama. Sedangkan yang meminta fatwa disebut dengan mustafti. Jadi orang yang berfatwa adalah mereka mufti atau ulama, yang meminta fatwa itulah mustafti. Masyarul muslimin, peminta fatwa itu bisa berupa perorangan, lembaga, ataupun siapa saja yang membutuhkan akan fatwa tersebut. Dan ketahuilah bahwa pada dasarnya futya, tindakan memberi fatwa, adalah profesi yang independen. Namun di banyak negara muslim, kita ketahui di sana ini menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, dari abad pertama sampai dengan ke-7 Hijriah, negaralah yang mengangkat ulama yang bermutu sebagai seorang mufti. Namun pada masa-masa selanjutnya, pos-pos resmi dari futya diciptakan, sehingga mufti menjadi jabatan kenegaraan yang hierarkis, namun tetap dalam fungsi keagamaan. Dan pada tempat dan periode tertentu, seperti pada masa kerajaan Ottoman, fungsi mufti dikombinasikan dengan hakim. Dan memegang jabatan ini atau pemegang jabatan ini seringkali dilarang memberikan fatwa sehubung dengan tindakan hukum yang terjadi di pengadilan. Sehingga fungsi kenegaraan yang dibebankan futya tidak menghilangkan pelaksanaan profesi itu secara pribadi. Akan tetapi dengan penerapan kitab-kitab undang-undang tertentu dengan segala perlengkapannya yang diambil dari sistem perundang-undangan Eropa, maka profesi futya di banyak negara Islam
hampir tidak terpakai lagi. Dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi ini adalah seorang harus beragama Islam, memiliki integritas pribadi adil, dan ahli ijtihad, mujtahid, atau memiliki kesanggupan untuk memecahkan masalah melalui penalaran pribadi. Dan perbedaan dengan seorang hakim, seorang mufti bisa saja wanita, orang buta, atau orang bisu, kecuali untuk jabatan kenegaraan. Keperluan akan fatwa ini, ma'asyiral muslimin, sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan semakin meningkatnya jumlah pemeluk Islam dan semakin meluasnya daerah Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang yang berkompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid, mereka para ulama. Sehingga pada mulanya praktek fatwa diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa-fatwa ulama tersebut. Adapun pengumpulan fatwa yang menjadi sebuah kitab baru muncul pada abad ke-12. Itu baru ada pengumpulan kitab fatwa. Contohnya di kalangan mazhab Hanafi, di antara buku fatwa yang disusun dengan lengkap pada waktu itu adalah kitab Az-Zakhirat Al-Burhaniyah yang berisi hukum Islam atau kumpulan fatwa dari Burhanuddin bin Mazhab. Kemudian adalah kitab Al-Khaniyah yang berisi kumpulan fatwa, saya lupa seorang ulama ya. Ada juga kitab As-Sirajiyah berisi fatwa-fatwa Sirajuddin As-Sanjawi. Kemudian ada kitab Tatar Khaniyah yang berisi fatwa-fatwa Ibnu Aliyuddin rahimahumullah ta'ala. Ini di kalangan mazhab Hanafi. Adapun di kalangan mazhab Maliki, di antara kitab kumpulan fatwa pertama adalah kitab Mi'yar Al-Maghrib yang berisi fatwa-fatwa dari seorang ulama yang bernama Al-Wansharisi. Dan di kalangan mazhab Hanbali, kitab kumpulan fatwa yang terkenal juga ada, yaitu kitab Majmu' al-Fatawa atau Al-Fatawa Al-Kubra yang berisi fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu pada abad ke-17, kitab hukum Islam ini atau kumpulan fatwa-fatwa ini yang terkenal adalah kitab Fatawa Al-Amghiriyah dari India. Kitab kumpulan fatwa-fatwa pada zaman modern ini di antara lain juga ada, yaitu Al-Fatawa oleh Syekh Mahmud. Syekh Mahmud Shaltut. Dan kitab yang berjudul Yas'alunaka Fid-Din wal Hayah oleh Syekh Ahmad Asy-Syarbashi. Khusus di Indonesia, contohnya kitab fatwa yang terkenal yaitu kitab tanya jawab agama dan kata berjawab oleh tim pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih tentang soal jawab berbagai masalah oleh Abdul Qadir Hasan dan kitab-kitab kumpulan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ini kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan sumber hukum dan jawabannya di negara Indonesia. Jadi inilah fatwa yang kita sebagai seorang muslim harus juga memahami, sehingga kita tidak kemudian jahil akan hal ini. Wallahu ta'ala a'lam.